Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Muatan bahasa Indonesia kelas 5. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, ide pokok. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf deduktif. Yang kelima, paragraf induktif. Dan nanti ada tambahan materi selain yang inti 5 materi ini. Kita masuk pada materi ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Contoh, mari kita baca bersama-sama contoh ini. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di ibu kota. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya membuang sampah dan limbah ke sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah sulit menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Dari paragraf ini, dari bacaan ini, dari teks ini, kira-kira ide pokoknya apa? Kita cek. Ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Berikutnya, kita akan belajar tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Ini teks barusan. Nah, ide pokoknya barusan adalah penyebab banjir di ibu kota. Maka kira-kira kalimat utamanya yang mana? Yang di dalamnya ada ide pokoknya. Kita cek ya. Nah, kalimat utamanya yaitu banjir sudah menjadi hal yang biasa di ibu kota. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Seperti ini ya. Jadi, di bagian ini, di kalimat ini, sampai di sini ya. Ini mengandung ide pokok, maka di bagian ini disebut kalimat utama. Berikutnya kita akan belajar kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang biasanya memberikan informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci dari kalimat utama. Contohnya masih sama ya, seperti yang barusan. Berarti bagian sini ke sini adalah kalimat utama, maka kalimat yang memberikan informasi tambahan bagian mana? Nah, kita cek ya. Kalimat penjelasnya yaitu pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, terakhir dan seterusnya. Jadi kalimat utama dari sini sampai sini, berikutnya dari pertama sampai ke sini, ini kalimat penjelas yang pertama, dari sini ke sini, ini kalimat penjelas yang kedua dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Berikutnya, kita belajar tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf.
Seperti contoh barusan, tadi ide pokoknya ada di bagian sini, di bagian awal paragraf. Maka bacaan ini, teks ini, paragraf ini disebut paragraf deduktif, ya. Berikutnya kita belajar tentang paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Ini contohnya berbeda. Kalau kita menggunakan contoh yang barusan, itu sudah jelas paragraf deduktif, maka ini diberikan contoh yang berbeda. Mari kita baca bersama-sama. Setelah hasil penilaian akhir tahun PAT dibagikan oleh wali kelas, didapat nilai mata pelajaran Ahmad sangat beragam. Matematika mendapat nilai 90, Bahasa Indonesia 95, PPKN 95, IPA 95, Bahasa Inggris 94, Bahasa Arab 90, Akidah 95, Fikih 95, Al-Quran Hadis 97, SKI 95, PJOK 95. Tidak ada satu mata pelajaran pun yang berada di bawah kriteria kelulusan minimal atau KKM yang ditetapkan. Sehingga bisa dikatakan Ahmad adalah anak yang pandai di kelasnya. Dari bacaan ini, dari teks ini, dari paragraf ini, ide pokoknya di bagian mana? Coba kita cek. Ya, ide pokoknya yaitu Ahmad anak yang pandai. Maka paragraf di samping adalah paragraf induktif. Kita lihat nih ya. Ini semuanya penjelasan tambahan. Setelah hasil penilaian akhir tahun didapat nilai mata pelajaran Ahmad sangat beragam, matematika dapat nilai 90 dan seterusnya. Sehingga, ini berupa kesimpulan. Biasanya paragraf induktif itu ada kata-kata sehingga, atau oleh karena itu, maka, dan sebagainya ya. Sehingga di belakang itu membuat sebuah kesimpulan seperti itu. Itu salah satu cara kita menentukan paragraf induktif. Nah, kalau deduktif, jelas di awal masih umum, kemudian berikutnya ada penjelasan-penjelasan yang mendukung. Nah, ini penjelasan yang mendukung, kemudian membuat kesimpulan, seperti itu, kalau induktif. Berikutnya, langkah-langkah menentukan ide pokok dari suatu teks atau paragraf. Yang pertama, bacalah teks atau paragraf secara keseluruhan dengan seksama. Jadi kita harus membaca secara keseluruhan ya. Jangan baca sepotong-sepotong untuk bisa menangkap suatu ide pokok. Berikutnya, setelah kita membaca semuanya, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Karena penting, karena kita harus mengetahui mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Bedakan mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka dengan mudah kita dapat menentukan ide pokoknya. Berikutnya, jika masih belum menemukan, bacalah berulang kali sehingga ide pokok paragraf berhasil ditemukan. Ingat, ide pokok bisa terletak di awal, deduktif, seperti penjelasan barusan, kemudian bisa terletak di akhir, induktif, berikutnya bisa terletak di awal dan akhir, atau yang disebut dengan campuran. Ini materi tambahan ya. Atau bisa terletak di tengah paragraf, atau yang disebut dengan ineratif. Berikutnya, langkah-langkah mengembangkan ide pokok atau membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Jadi, ada ide pokok, kemudian kita akan membuat sebuah paragraf dengan ide pokok itu. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua,
menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang ketiga, dari ide pokok itu kita buat sebuah kalimat, di mana kalimat utama ya. Berikutnya setelah kalimat utama selesai, kita akan membuat kalimat penjelas yang akan berisi informasi tambahan yang mendukung kalimat utama. Setelah itu, kita susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.